Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Saya ingin menanyakan sesuatu hal yang menurut saya tuh aneh. Ya, Jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli cok bakal, Mbak. ya, Itu di sebuah toko kembang. Tidak seperti biasanya, penjual itu lama sekali, Mbak. Saya panggil itu nggak keluar-keluar. Setelah keluar, dia mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada saya karena lama, karena dia sedang membuat pesanan, sedang meracikkan pesanan. Ada sekitar 100 orang bahkan lebih yang memesan bunga dan cok bakal, yang mana mereka mengatakan bahwa para petani, utamanya warga desa tersebut, gagal panen, Mbah. Dan ini serentak, semua gagal panen. Jadi zaman-zaman modern seperti ini, banyaknya obat-obatan untuk membunuh hama, penyakit dalam tanaman. Tapi mereka telah menggunakan kiat-kiat atau menggunakan obat-obat yang ada, itu tetap saja gagal panen. Dan mereka malah lari ke hal-hal yang seperti di luar nalar, menggunakan kembang dan mungkin adat-adat zaman dulu. Itu kenapa? Hubungannya dengan gagal panen itu kan nggak masuk akal, ngaten. ya, terima kasih. Memang di dalam kehidupan orang Jawa, hal-hal yang berbentuk tradisi atau adat tradisional masih berlaku dan masih dipercayai. Iya. Karena banyak contoh-contoh dari nenek moyang kita yang mana mereka masih menggunakan hal tersebut, mereka bisa panen berlimpah ruah. Kita pun juga menyaksikan pada saat dulu adanya wereng yang menyerang tanaman padi di daerah Kota Blitar ini, terutama di daerah saya, di daerah nenek saya atau kakek saya. Mereka orang-orang menyemprotkan dengan berbagai macam obat. Namun nenek saya dan kakek saya hanya percaya mereka menyemprotkan dengan rutuh gadung atau kuman gadung, ditambah dengan minyak wangi bambu dan minyak wangi serimpi, sehingga semprot tidak memakai obat tapi memakai minyak serimpi dan bambu, yang ternyata wereng itu mati. Sehingga mereka yang tidak panen, mereka menggunakan obat-obatan, obat kimia. Namun kakek nenek saya yang menggunakan dalam bentuk ritual kembang, termasuk minyak bambu dan minyak serimpi ditambah dengan getah gadung atau kukuman gadung, ternyata justru padinya bisa panen. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang banyak sekali, bahwa di daerah kita ada seseorang yang mana pada waktu itu ada serangan tikus yang merajalela, sehingga atas petani yang menanam tanaman jagung, akhirnya jagung itu dimakan oleh berbagai tikus. Akhirnya yang punya tanaman itu, petani itu marah, dan tikus itu diburu-buru, dikejar-kejar dan dibunuh. Kepalanya tikus itu diremuk atau dihancurkan dengan pakai benda tumpul atau bambu, sehingga banyak di setiap galengan-galengan perbatasan itu darah-darah tikus. Kemudian tikus itu disundui, itu ditancap-tancapkan berbagai galengan, sehingga seperti barisan tikus yang disundui oleh para petani itu. Tujuannya untuk menakut-nakuti tikus. Ya, tujuannya agar si tikus itu takut tidak akan menyerang yaitu tanaman jagung itu. Sehingga petani marah sekali. Ada 100 atau 50 tikus disundui, kemudian ditancap-tancapkan di galengan seperti lanjaran kacang itu. Namun bentuknya tikus-tikus. Kemudian di dalam hanya satu malam saja, tanaman jagung yang seluas 200 ru itu luas, Mbak, itu, Mbak. Habis seketika dalam satu malam. Sehingga tikusnya malah ngamuk. Tikus tidak kapok, tikus tidak takut, namun tikus malah mengambil atau menyerbu yaitu tanaman jagung yang tanahnya seluas 200 ru, itu luas sekali. Itu semua habis tanpa disisakan. Akhirnya masyarakat mengambil tindakan, yaitu membeli dengan cok bakal, kembang telon dan berbagai dengan adat tradisi dilakukan, yang ternyata hingga sekarang aman-aman saja. Mungkin berdasarkan itulah maka para petani di daerah kita itu masih mempercayai adat-adat hal seperti itu. Kita apabila berbicara tentang gaib, kita akan sulit untuk membedah, sulit untuk menjawab, karena yang namanya gaib itu adalah kuasa-kuasa Tuhan yang manusia tidak diperbolehkan untuk membongkar-bongkar. Karena kuasa-kuasa Tuhan tidak boleh manusia itu ingin tahu, karena hanya keterbatasan pikiran manusia, hanya berapa persennya yang bisa kita bongkar. Sehingga tentang gaib memang itu hak kuasa Tuhan yang mana manusia tidak bisa untuk membeberkan, membongkar-bongkar sesuai dengan keinginan manusia. Banyak sekali gaib yang sulit dibongkar oleh manusia.
tidak hanya 1, 2, 3, bahkan berjuta-juta gaib yang mana manusia tidak mampu untuk membongkar gaib itu, karena memang gaib itu urusan Tuhan. Seperti contohnya apabila orang meninggal, Mbak, orang meninggal pada saat mereka masih sakaratul maut, mereka bisa melihat bahwa napas yang ada di dalam dada atau di tenggorokan dalam leher itu kelihatan. Seketika nyawanya uncat, maka tidak ada orang yang tahu sukma atau nyawa itu berupa seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, sehingga tidak ada orang tahu bahwa nyawa atau roh orang itu uncat dari raganya. Itu merupakan gaib yang sulit dibongkar oleh manusia, hingga sekarang pun tidak ada satu orang pun yang bisa melihat tentang sukma atau nyawa atau roh yang uncat dari raganya orang yang dikatakan rucat dan racut. Hingga masih banyak sekali gaib-gaib Tuhan yang sulit dibedah oleh manusia, seperti halnya hal-hal yang terjadi kemarin bahwa Mbak Lulu beli dengan kembang di toko kembang, yaitu beli coba, ternyata kita punya tujuan yang lain, bahwa para petani juga punya tujuan yang mana mereka gagal panen lebih dari 50, ada 100 orang yang mereka beli atau pesan kepada pabrik kembang pergunakan untuk menghadang mungkin kuman-kuman atau virus atau penyakit atau yang sejenis yang lain, agar mereka bertanam itu atau bercocok tanam itu bisa panen, Mbak. Sehingga tidak ada salahnya bahwa mereka usaha ini gagal, mereka menggunakan tata cara yang tidak masuk akal. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar, mereka sudah menangani dengan jerih payah, mengeluarkan tenaga yang sangat berat, sehingga apabila mereka gagal panen, mereka sangat kecewa sekali, dan keluarganya pasti mengharapkan atas hasil daripada panen itu. Apabila gagal, maka mereka banyak kerugian dan membuat susah daripada warga, sehingga warga itu berusaha bagaimana caranya agar mereka bisa panen. Itu langkah-langkah yang tidak dapat kita salahkan, karena mereka berusaha agar mereka bisa mendapatkan hasil yang banyak di persawahan itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah yang kita bahas pada video kali ini ya, terkait dengan adat istiadat peninggalan dari nenek moyang yang ternyata hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang mempercayai, khususnya di Pulau Jawa ini teman-teman. Mereka membuat upaya memohon kepada Tuhan supaya bisa panen, supaya misalkan ada virus-virusnya bisa mati dan lain sebagainya. Tentunya petani-petani desa seperti ini pun juga tetap menggunakan pupuk-pupuk dan seperti kiat-kiat menanam tanaman pada umumnya teman-teman. Semoga ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana, ada tambahan yang lain sebelum kita tutup, Mbak? Ya, terima kasih. Kalau kita pernah melihat dan pernah menyaksikan dan kita pernah memahami bahwa yang namanya Tuhan menciptakan makhluk di dunia ini beraneka ragam bentuk makhluk hidup, baik yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Apabila yang tidak kasat mata dapat dikatakan bangsa halus, dan bangsa halus bisa dikatakan lagi yaitu bangsa siluman. Bangsa siluman artinya bisa bangsa yang menjilmo, bangsa yang bisa yaitu sesinglon, yang mana bangsa makhluk halus mereka bisa berwujud beraneka ragam berwajah 1000. Misalkan bangsa siluman bisa berwujud walang, bisa berwujud tikus, bisa berwujud harimau, bisa berwujud ular, bisa berwujud anjing. Sehingga apabila dari siluman-siluman atau bangsa-bangsa yang halus mereka berwujud seperti halnya hama-hama yang mengganggu manusia, itu hal-hal yang wajar, karena kita buktikan bahwa usaha-usaha daripada masyarakat ini dengan tata cara yang remeh, tata cara yang tidak masuk akal, yang ternyata mereka juga berhasil panen, sehingga kita sulit akan membenarkan dan akan menyalahkan. Yang jelas bahwa kegiatan itu sudah biasa dilakukan dan hasilnya ada. Kalau hasilnya tidak ada, tidak mungkin masyarakat itu akan mengulangi. Sehingga hal-hal ini kita percaya dan tidak percaya, saya kembalikan. Kita percaya silakan, tidak percaya silakan, karena ini merupakan kehidupan, itu pilihan, percaya dan tidak percaya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Selamat malam, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin.